Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Kami terbatas, karena itu kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mika pasal 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Itu Mika 6 ayat 6. Saya beri tema renungan kita, melakukan hal yang benar. Saudara-saudara, Nabi Mika berjuang melawan nabi-nabi palsu untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda. Dalam Mika pasal 6, Nabi Mika mencatat pesan Allah dan kemudian meresponinya. Dalam ayat yang keempat, Allah berfirman, "Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku." Lalu Nabi Mika mewakili bangsa Yehuda berbicara di hadapan Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Itu ayat yang ke-6. Lalu ayat 7, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Saudara perhatikan bagaimana bangsa Yehuda berpikir bahwa mereka harus melakukan pendekatan kepada Allah. Mereka memperlakukan Tuhan sama seperti dewa-dewa bangsa-bangsa lain, seperti dewa Mesir, Kanaan, bangsa Asyur, dan penyembah berhala lainnya. Bangsa Yehuda mulanya melakukan penyembahan seperti yang tertulis dalam hukum Yahudi. Tetapi kemudian mereka mengembangkannya secara berlebihan. Perhatikan saudara, apa yang Tuhan tidak mau dari kita? Yang Tuhan tidak mau adalah melakukan kegiatan keagamaan sebagai pertukaran akan perkenanan Tuhan. Bukankah kita tidak pernah bisa memberi persembahan yang cukup? Berdoa cukup lama, bekerja cukup keras, membungkuk cukup rendah untuk menyenangkan Tuhan. Bangsa Yehuda menawarkan berbagai persembahan, bahkan sampai mau mempersembahkan anak sulung dan buah kandungannya sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Karena mereka melakukannya hanya sebatas aktivitas agamawi. Sayangnya, sampai dengan saat ini, banyak orang yang menyodorkan sederet daftar perbuatan baik agar berkenan kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa perbuatan tanpa iman itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau begitu, apakah yang Tuhan mau dari kita? Yang Tuhan mau adalah kita melakukan hal yang benar. Untuk dapat melakukan hal yang benar, harus dimulai dari hati. Hati yang kudus dan dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau. Kita harus memperhatikan baik-baik bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ingat doa-doa kita kepada Tuhan. Lalu kemudian kita periksa motivasi kita di dalam memberi persembahan, motivasi di dalam beribadah, motivasi di dalam melayani atau bekerja. Apakah kita melakukannya untuk kesenangan Tuhan? Apakah kita melakukannya supaya Tuhan dimuliakan? Tuhan tidak mengharapkan kita menukarkan sesuatu demi mendapatkan hatinya, kasihnya,
tidak untuk diperjualbelikan. Jadi karena itu, mari kita melakukan yang benar dengan cara dan hati yang benar. Hati yang berdetak seirama dengan hatinya Tuhan. Lakukanlah yang benar, maka niscaya saudara tidak hanya sekedar memuliakan Tuhan, tapi hidup saudara pun pasti akan berjalan dengan baik dan benar. Tuhan akan mencurahkan segala berkat-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu sekali lagi, sebagaimana tema kita, mari kita melakukan hal yang benar menurut caranya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami bertindak atau melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu supaya Tuhan dimuliakan. Dan kalau Tuhan dimuliakan, pasti kami diberkati dan kami berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.